Perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasih kepada Allah mewujud dalam kasih kepada sesama. Tetapi kasih kepada sesama tanpa mengasihi Allah, maka kasih itu akan cepat musnah. Para saudari dan saudara yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini menegaskan kembali kepada kita, mengingatkan kita sekalian tentang hukum kasih sebagai yang pertama dan utama. Kasih kepada Allah menjadi hukum yang pertama dan utama, dan kasih kepada sesama seperti mengasihi diri sendiri menjadi hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama. Pertanyaannya para saudari dan saudara yang terkasih, bisakah kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi? Mungkin orang akan bertanya, Allah itu kan tidak kelihatan, Rob. Bagaimana mungkin kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan keseluruhan budi kita? Tetapi kita bisa mengasihi Allah dengan segenap hati kita, meskipun tidak mudah, tetapi bisa. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ketika kita mau menerima Allah di dalam kehidupan kita. Syarat pertama adalah mau menerima Allah di dalam kehidupan kita. Masih sulit, Romo, kalau kita mendengarkan dalam salah satu perikop dalam kitab suci, seorang muda yang bertanya kepada Yesus, "Guru, bagaimana supaya saya mendapatkan hidup yang kekal?" Seorang muda yang kaya, lalu Yesus mengatakan bahwa jualah segala harta milikmu dan bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka orang muda yang kaya ini yang sudah saleh, dia pergi dengan berpikir ulang kembali. Bagaimana mungkin saya meninggalkan segala sesuatu untuk kemudian datang kepada Allah? Itulah kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mau menerima Kristus di dalam hidup kita, maka yang pertama bukan kekuatan kita sendiri, tetapi karena kita menerima Kristus, maka Roh Allah akan membantu kita untuk bisa mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Mengapa kita harus mencintai Tuhan dengan segenap hati kita? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mencintai kita. Saya yakin kita semua menjadi Katolik adalah pertama-tama karena Kristus. Mungkin ada yang menjadi Katolik karena calon pasangannya Katolik, lalu kemudian saya ikut menjadi Katolik juga. Mungkin ada yang menjadi Katolik karena pengaruh orang lain barangkali. Tetapi toh menjadi Katolik harus belajar, harus sungguh-sungguh menghayati setiap hari kasih kepada Allah. Maka tidak mungkin sebetulnya menjadi Katolik itu hanya karena calon pasangannya Katolik. Tidak mungkin menjadi Katolik itu hanya karena kok dia baik. Tetapi harus sampai kepada saya merasakan kasih Allah, saya menerima Allah di dalam kehidupan saya, maka saya mau menjadi Katolik. Maka sebetulnya bagi kita, orang-orang Kristiani, kita sudah menerima Kristus di dalam kehidupan kita. Tinggal sekarang adalah bagaimana mewujudkan kasih Allah itu di dalam hidup kita sehari-hari. Yesus hari ini melalui bacaan Injil mengajarkan kepada kita bahwa kasih kepada Allah harus diwujudkan juga kepada kasih dengan sesama.
Tetapi bukan hanya sekedar kasih kepada sesama, tetapi mengasihi sesama seperti engkau mencintai, mengasihi dirimu sendiri. Saya yakin kalau kita, bagi kita sendiri, kita pasti akan selalu melakukan yang terbaik ya, bagi kita sendiri. Tidak mungkin kita itu bagi hidup kita sendiri, kalau bisa ya sudahlah, yang baik untuk orang lain, yang tidak baik untuk saya. Tidak. Pasti kita akan melakukan yang terbaik. Contoh sederhana saja, kita mau ke gereja, kita memakai baju yang terbaik. Saya harus kelihatan baik, harus kelihatan rapi, harus kelihatan bersih menghadap Tuhan. Iya atau tidak? Pasti begitu. Bukan kemudian saya datang ke gereja, wes saya pokoknya pakai pakaian yang biasa-biasa saja, sing penting nganggo klambi. Tidak. Pasti kita akan membuat yang terbaik untuk diri kita. Untuk kesehatan kita misalnya, kita juga pasti akan membuat yang terbaik untuk kesehatan kita. Maka Anda sekalian memakai masker hari ini ya, saya sampai tidak apa lagi ini siapa, karena semua bermasker sama ya, yang membedakan adalah ketika tersenyum matanya ketok, ini tersenyum atau tidak ya. Maka kemudian kalau nanti setelah pandemi Romo tidak apa lagi dengan umatnya, ya bisa jadi ya, karena tidak kelihatan. Tapi bahwa kemudian kita akan melakukan yang terbaik untuk kesehatan diri kita. Dan itulah ketika kita mau mencintai sesama, maka kemudian ukurannya adalah bagaimana saya mencintai diri saya sendiri. Kalau kita melakukan yang baik untuk hidup kita, maka kita juga akan mengusahakan yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Contoh, kalau Anda sekalian bisa naik sepeda motor dan juga bisa setir mobil, maka kemudian ketika setir mobil, lalu di jalan tiba-tiba ada sepeda motor yang dari kiri langsung nyebrang ke kanan dan kita kaget, maka mungkin kita akan mengatakan kurang ajar, nyebrang seenaknya sendiri. Saya juga kadang begitu ya. Tetapi lalu kemudian saya berpikir, jangan-jangan kalau saya naik sepeda motor, saya juga berlaku sama seperti itu. Maka kemudian kita akan menjaga, kalau naik mobil kita juga hati-hati, naik sepeda motor kita juga berpikir orang lain juga harus hati-hati. Maka kemudian naik sepeda motor kita juga akan berhati-hati. Jangan sampai kita mencelakakan orang lain. Atau mungkin dalam kehidupan di lingkungan kita, suatu saat bagi Anda yang menjadi pengurus di lingkungan, saya yakin pernah ketemu dengan orang-orang sulit di lingkungan. Pernah enggak? Yang menjadi pengurus di lingkungan pernah ketemu orang sulit di lingkungan? Atau umat kita baik-baik semua? Semoga umat kita baik-baik semua ya. Tapi saya yakin 1-2 orang pasti ada juga yang bandel-bandel ya toh. Suruh ngurus kakak ndak ngurus-ngurus ya, atau kemudian suruh mendaftarkan di lingkungan ndak daftar-daftar, atau kemudian iuran di lingkungan yo ndak bayar-bayar ya toh. Salah satunya iuran PKKS, iuran kematian ya toh. Kalau diminta untuk membayar iuran kematian, nanti sajalah, kalau sudah sakit keras cepat-cepat bayar ya toh, supaya kemudian nanti bisa dirawat dengan baik. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan di lingkungan kita. Saya yakin umat Kepanjen tidak begitu ya. Saya yakin ya, tapi umat di tempat lain ya. Nah, tapi kalau kita ketemu dengan orang-orang sulit dalam kehidupan kita di lingkungan, maka kemudian pertanyaan pertama adalah, saya termasuk orang yang sulit atau tidak? Saya kadang merepotkan orang lain atau tidak? Saya kadang membuat orang lain susah atau tidak? Ukuran pertama ketika kita mau mencintai sesama dengan baik adalah bagaimana saya berusaha mencintai diri saya. Bagaimana saya berusaha untuk membuat yang terbaik untuk diri saya. Maka saya juga akan melakukan yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Para saudari dan saudara yang terkasih, tentu masih ada banyak contoh lain. Dalam bacaan yang pertama kita diingatkan juga, bacaan pertama dari surat Keluaran, dari kisah Keluaran, kita mendengarkan bahwa jangan kamu berbuat jahat dengan orang-orang asing, tetapi perlakukanlah mereka dengan baik. Kalau kita juga membaca dalam kitab suci Matius bagian terakhir, ketika penghakiman terakhir, Yesus mengatakan kepada kita, catatan ketika kamu mau masuk surga atau tidak, ketika kamu akan menjadi domba-domba yang baik atau tidak, adalah bagaimana kamu melakukan hal yang baik untuk orang-orang di sekitar.
ketika kamu menerima orang yang tidak punya tempat di tempatmu, ketika kamu menerima orang yang dalam pengasingan dan seterusnya. Tindakan-tindakan baik di dalam kehidupan kita menjadi catatan penting, menjadi bagian penting dalam usaha kita untuk mencintai Allah. Marilah kita bersama-sama mencintai Allah dengan kesungguhan hati kita, dengan segenap hati kita, dengan mencintai sesama yang ada di sekitar kita, keluarga kita. Ukurannya adalah bagaimana kita mencintai diri kita. Ketika kita melakukan yang baik untuk hidup kita, maka kita juga akan mengusahakan yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita melakukan yang baik, mengharapkan yang baik bagi kehidupan kita, maka kita juga pasti akan berharap yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, mulai dari keluarga kita dan juga orang-orang lain, tetangga-tetangga kita, masyarakat di sekitar kita. Mari para saudari dan saudara yang terkasih, kita wujudkan kasih kepada Allah itu dengan kasih kepada sesama, dengan pelayanan-pelayanan kita kepada sesama, dengan perbuatan-perbuatan baik yang mungkin kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Berkat Tuhan senantiasa melimpah atas kita sekalian. Amin.